Kita itu hanya menghargai orang-orang yang sepadan sama kita, tahu nggak? Dan orang-orang kayak kamu ini biasanya suka memanfaatkan orang. Kamu tuh jangan kurang ajar. Aku mau banget dong nikah sama kamu. Ya kalau emang kamu pusing soal biaya yang akan kamu keluarkan, kamu nggak perlu pusingin soal itu. Biar aku semua yang tanggung. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini kumpul dan menjadi satu di dalam Bu Sinta, barangnya mau ditaruh di mana, Bu? Kalau untuk barangnya nanti gampang deh, karena bentar lagi sih kata teman saya bakalan ada yang mau jemput gitu untuk barang ini, kayak ada kuli pakula gitu lah. Oh, gitu. Berarti kita nunggu di sini atau gimana nih, Bu? Kayaknya kita nunggu sini aja deh, nanti biar saya hubungi teman saya. Kalau emang nanti kuli panggul untuk barang tersebut udah datang, nanti kita langsung lanjutkan perjalanan aja. Ya udah kalau gitu barangnya mau dikeluarin dulu, Bu. Keluar aja dulu. Ini juga bentar lagi kan kita masih ada kerjaan lain di sini. Jadi untuk sementara saya suruh kalian berdua untuk ikut saya ngantar barang ini. Jadi nanti kalau udah kelar urusan ini, kita langsung lanjut berangkat lagi. Ya, waduh, lagian kalau misalnya Bu Sinta ngantar sendirian kan juga nggak enak. Biasanya atau seharusnya ya cuma kita berdua aja. Bu Sinta itu tinggal tunggu di kantor. Ya udah, saya juga mau terima kasih sama kalian karena udah mau bantu saya ya. Udah tugasnya kita kok. Iya sih, tapi ya udah kalau gitu. Kayaknya kalau naruh barangnya di sini kita kesulitan untuk ketemu sama kuli panggul yang udah teman saya suruh sih. Tapi bukannya ini barangnya ada beberapa ya? Oh, Iya, ada 2, Bu. Ya udah nggak apa, tolong dikeluarin aja. Mau dikeluarin semua? Ya udah. Ya. Tapi gimana kalau kita tunggu di tempat sebelah sana aja, Bu Cici? Karena kan kalau di sini nggak enak nih di pinggir jalan. Iya juga sih. Kalau untuk parkir sih ini juga rame banget. Takutnya nanti ketutupan soalnya kan dari arah sana. Nah, justru itu, apalagi kita juga nggak tahu kan siapa yang orang yang bakal ngejemput barang ini. Saya hanya tahu kalau teman saya menyuruh, kalau nggak salah sih kuli panggul gitu untuk jemput barang-barang ini, Bu Sisi Pak David. Iya, Bu. Tapi gimana kalau kita cari tempat yang lebih safety aja ya? Kalau di sini kan nggak enak, takutnya juga susah untuk ketemu sama orang itu. Kita cari tempat yang lebih aman gimana? Di sebelah sana itu, Bu. Iya, Bu. Sebelah sana juga teduh. Ya udah yuk, ini bisa tolong dibawain kan Pak David? Siap, Bu. Ya, oke. Warga mana ya? Barusan katanya ada di daerah sini yang ditelepon. Tapi kok nggak ada ya? Wah, ini Pak Arga. Pak Arga. Oh, Pak Agung. Jadi gimana? Kuli panggulnya udah ada? Kuli panggulnya ada, Pak. Sebenarnya kan saya tadi yang mau ngerjakan. Terus saya nggak bisa, Pak. Jadi saya punya inisiatif. Saya nyuruh orang, teman saya. Oh, teman kamu. Kebetulan dia baru juga kerja di sini. Kayaknya orangnya lagi butuh juga, Pak. Ya nggak apa-apa sih Pak Arga. Misalkan nggak main-main gitu. Nggak, orangnya kayaknya amanah. Ya cuman ini Pak Arga buat suruh angkut beras, ya pokoknya sembako lah Pak Arga. Jadi teman Pak Arga yang mau kuli panggulnya mana? Sudah, tadi ada di sini kok, Pak. Oh ya, kalau boleh tahu itu berasnya banyak enggak, Pak? Kalau banyak ya aku bisa nyuruh teman yang lain juga, kasihan kan kalau. Enggak deh, satu orang cukup, sedikit kok, nggak terlalu banyak. Ya udah kalau gitu Pak Arga sekarang ini aja suruh kuli panggulnya buat ke teman saya Pak Arga. Soalnya teman saya di depan. Sudah nyampe, Pak? Sudah nyampe, barusan sih yang nyampe. Ya udah kalau gitu saya cari teman saya dulu, Pak. Kayaknya tadi sih ada di sini. Ya udah, mending sekarang Pak Arga langsung cepet cari teman Pak Arga biar teman saya nggak nungguin lama di depan. Jadi langsung ke sana gitu? Ya langsung ke sana. Saya nunggu di sini Pak Arga. Oh ya udah kalau gitu saya cari teman saya dulu ya, Pak. Ya udah Pak Arga. Mari, Pak. Semoga aja
teman Pak Arga langsung cepat ke temen aku tuh. Aku nggak enak juga kalau lama-lama nunggu. Udah deh, mending aku sekarang tunggu di sini aja. Ternyata lebih enak hidup begini. Walaupun cuma jadi kuli panggul kan, ini nggak bersandiwara, nggak harus pura-pura baik di depan orang, nggak harus pura-pura ramah di depan orang. Nggak apa-apa lah, walaupun dianggap kerjaan rendah jadi kuli panggul nggak peduli. Yang penting aku bisa bebas dari hidup yang penuh dengan sandiwara. Wah, ini warga ngapain ke sini? Ini dia. Oh, enggak. Ada Kamu apa di sini dari tadi? Ya, ada apa, Pak? Apa? Barusan aku sudah ketemu sama bosku. Katanya temennya udah nyampe. Oh, Tadi kan kamu sanggup apa? Untuk nurunin yang sembako. masalah. Iya, katanya nggak terlalu banyak ya. Iya, nggak tahu. Ya udah, nggak apa-apa kalau begitu aku langsung ke sana. Terus yang ini udah kelar kamu manggulnya? Ya ini baru dapat ini, Kak. Itu juga masih belum selesai. Ya udah ini tinggalin dulu. Ya lagian itu kan masih masukin sampah-sampahnya jadi Lumayan kan hari ini Banyak. kerjaanmu banyak ya kan? ya alhamdulillah bisa cukup buat aku makan, Kak. Ya kalau misalkan aku gak kerja begini mau kerja apa lagi? Ya walaupun jadi kuli panggul itu mengandalkan tenaga, nggak apa-apa, Kak. Yang penting halal buat aku. Ya aku mau menuhin tas aku dengan uang, Kak. Jadi biar enak. Semoga kecapai lah. Tapi katanya kamu Kayaknya tadi kan aku sempat nanya sama bos aku itu kan. Katanya nggak terlalu banyak juga. itu buat apa sih? Mungkin dikasih sama yang membutuhkan. Kan mungkin lumayan yang kerja di sini ya. Iya, lumayan kan. Siapa tahu nanti dikasih bonus agak lumayan kan. Satu karungnya biasanya cuma dapat 2.000, bisa dikasih 5.000. Iya, Kak. Dan kita rezeki nggak ada yang tahu. Siapa tahu sembako itu walaupun nggak banyak kan bisa dikasihkan ke aku juga atau ke kamu, Kak. Jadi Iya lumayan lah. Satu karung bisa kita makan buat 2 minggu kan. Apalagi cuma makan sendiri, Kak. Ya udah kalau begitu, ini daripada antar aku disuruh ngambil sampah itu lagi, mending aku langsung ambil aja Lagian ya. itu masih dibersihkan kok. Iya, Kak. Soalnya kotor banget. Jadi lagi dibersihin total sekarang. Jadi biar bersih. Soalnya kan daunnya udah banyak yang kering. Jadi ya lumayan pekerjaannya gitu loh. Yaudah kalau begitu aku Langsung nyamperin sana. Ya udah langsung samperin aja. Aku minta tolong juga sama kamu. Kamu tunggu di sini. Kamu bantu aku juga lah. Ya kalau misalkan kamu gak ada kerjaan sih. Ya takutnya kamu kan dicari juga sama Pak Karin. Iya makanya Pak Karin kan tahu sendiri Pak Karin orangnya gimana. Ya udah aku yang bilang nanti kalau kamu masih ada kerjaan lain gitu ya. Yaudah kalau begitu aku langsung ke sana. Nih, soalnya gak enak juga, takutnya orangnya udah nungguin. Ya udah kamu Yaudah, langsung di sebelah mana, depan ya? Iya depan. Ya Pinggir udah jalan. kalau begitu. Duluan aku, Kak. Ya. Semangat ya. Oke. Saya dari tadi berat banget, Bu. Masa saya dijadikan kuli panggul, Bu? Iya udah oke. Pak David tenang, ini juga saya lagi bingung kemana ya orang yang teman saya suruh ini. Dari tadi kita juga nggak kelihatan kan. Mungkin masih di jalan, Bu. Lagian ini Pak David kan Ditaruh cuma sini aja segitu. dulu, Bu. Ya udahlah, Itu, Bu. ya udahlah nggak apa-apa, sini saya bantu. Permisi. Loh, Oh ya, ini Sinta ya? Mas Bagas. Cinta. Kamu siapa? Saya kuli panggul, Mas. Jadi saya diperintah sama Pak Arga tadi. Ini kuli panggulnya. Dari tadi kamu kemana aja? Pak Aku David. dari tadi dari sana. Nih, tugas kamu aku. Ya saya mohon maaf, Pak David Pak. udah tenang-tenang. Sekarang ini deh. Soalnya saya kan masih ada kerjaan juga. Orang tadi. kayak gini harus dikasih pelajaran, Bu, supaya gak melakukan Iya, kesalahan yang oke. sama. Bu. Kalian sabar dulu. Kamu tuh ya. Kamu kenapa? Kamu jadi kuli panggul, ternyata kamu orangnya, Mas. Iya, Sin. Jadi aku yang jadi kuli panggul. Jadi aku baru-baru sih kerja di sini buat jadi kuli panggul ya. Biasalah buat menyambung hidup. Tunggu, Bu Sinta kenal sama laki-laki ini. Oh iya, Mas ini dulunya mantan saya.
Mantan Bu. Kuli panggul mantan Ibu. Nggak salah Bu Sinta. Iya, saya juga nggak tahu kalau ternyata Mas sekarang gini deh, aku boleh tanya kan, kenapa kamu tiba-tiba jadi kuli panggul kayak gini? Bukannya dulu kamu pengusaha sukses kan? Kamu ada problem apa sih Mas? Kamu bisa ceritakan sama aku? Ya kalau itu ceritanya panjang, jadi saya nggak bisa ngejelasin deh. Ya intinya Bilang aja kalau kamu tuh bangkrut gitu doang, ribet banget sih, ha? Kamu malu sama Bu Sinta? Pak David, Bu Sisi udah dong. Kalian nggak boleh bersikap kayak gini. Dia tuh berbelit-belit, Ya Bu. tapi seharusnya kalian berdua bisa menghargai Mas Bagas. Sekarang biarin Mas Bagas cerita aja dulu. kok karyawan kamu model begini sih, Dek? Jadi kalau aku jadi kamu, aku bakalan pecat. Kamu tuh jangan ngasuh Bu Sinta ya. Kita kerja sama Bu Sinta itu udah lama. Lagian kamu juga cuma kuli panggul, berani-beraninya ngomong kayak gitu. Bu Sisi udah cukup ya. Kalian kalau keterlaluan kayak gini, kalian berdua yang saya pecat. Iya, tapi kan Bu dia tuh udah kurang Ya, ajar. saya minta maaf, Bu. Ya emang saya pernah ngajarin kalian bersikap kayak gini sama orang lain? Enggak kan? Iya, Enggak, maaf Bu. Mas Bagas, maafin dua karyawan saya ya. Yang enggak, kan kamu terkenal orang baik. Jadi masa gara-gara karyawan beginian nama kamu jadi tercoreng di mata orang. Kamu jangan besar kepala karena dipuji sama Bu Sinta, ha? Kamu tuh ya, ha? Kamu, Jadi- kamu siapa? Kuli Ada panggul nih. Nih, pegang kamu, tau nggak? Dari tadi aku yang Jadi deh, ngerjain. aku minta tolong. Ambil sendiri. Bu Sinta, Janganlah, Bu. kamu tuh bener-bener gak becus ya jadi kuli panggul aja sampai Bu Sinta turun tangan kayak gini. Mentang-mentang Bu Sinta itu mantan kamu, terus kamu bisa seenaknya gitu. Ngaca dong kamu. Hei, kalian berdua nih apa-apaan sih? Dari tadi saya ngomong kalian berdua nggak dengerin ya. Bos di sini siapa sih? Kalian berdua. Kalian berdua mau nempati posisi saya. Iya, Ya, enggak enggak Bu, sih, Bu. nggak gitu. Jadi gimana nih? Daripada saya debat di sini terus mereka tambah kurang ajar. Ini semua saya anterin. Ya udah kalau gitu Bu Zizi, saya minta tolong ambilkan dompet saya di mobil, nanti taruh di tas Bu Zizi aja. Dan nanti Mas Bagas sekalian biar ikut mereka berdua aja ke mobil saya ya. Jadi saya kalau mau misalkan nyamperin. saya tunggu di sini aja, gimana? Jadi biar mereka berdua yang ngambil dompet, saya tunggu di sini aja. Oke, ya udah kalau gitu nggak apa-apa sih. Jadi Bu Zizi, Pak David saya minta tolong ya, ambil barangnya di mobil saya. Saya juga masih ada urusan mau ke teman dulu sebentar. Iya, Bu. Iya, Bu. Nanti saya nyusul ke sana. Ya udah nanti kalian berdua nyusul ya. Mas Bagas nggak apa kan aku tinggal dulu sebentar karena ini aku lagi janjian sama temen, aku gak enak juga. Temen aku udah nungguin. Oh ya udah, kalau begitu kamu duluan aja, Dek. Ya udah, kalau Biar kamu aku- ada perlu-perlu tinggal bilang sama dua karyawan aku ya. Oh, jadi aku boleh nih merintahin dua karyawan ini. Ya nggak apa-apa dong. Kan mereka juga karyawan aku. Udah ya, aku tinggal dulu ya nanti. Oh. Kalau emang masih ada waktu kita ngobrol-ngobrol lagi nggak apa. Oke, siap. Ya udah kalau gitu aku tinggal dulu. Iya. Bu Zizi, Pak David, titip ya. Iya, Ya udah, Bu, makasih. Mas, ternyata Bu Sinta cantik-cantik, cantik banget ya. Itu aku kagum, soalnya aku pacaran sama dia kan. Kamu gak usah sok-sokan, ha? Bener Tahu nggak? banget. Ha? Apa yang dibicarakan Bu Sinta itu tidak berlaku ketika Bu Sinta itu nggak ada. Tahu nggak? Kamu cuma kuli panggul. Ha? Sadar diri dong. Seharusnya kamu jangan ngaku kalau kamu tuh mantannya Bu Sinta. Malu-maluin aja, tau nggak? Lagian ya Pak David, tadi dia itu berani-beraninya ngomong sama Bu Sinta kalau dia itu mau nyuruh-nyuruh kita. Kurang ajar nggak tuh? Bukan nyuruh, jadi saya boleh nggak saya minta tolong sama karyawannya. Tapi kan Tolong. Sinta juga bolehin. nggak Kamu ada tuh masalah. nyebut Bu Sinta itu yang sopan dikit dong. Walaupun Bu Sinta itu mantan kamu, tapi kamu tuh harus sadar diri. Lihat dong diri kamu sekarang kayak gini, nggak Kan- pantas manggil sebutan Bu Sinta dengan Sinta aja. Tapi kan terserah aku, dia juga nggak ngegaji aku, bukan dia yang gaji aku kan. Ya tetap aja kamu itu sebagai Bentar deh. kuli panggul. Oke, aku memang kuli panggul. Terus kenapa kalian berdua yang repot? Kamu ngotot banget dari tadi. Bukan ngotot, Hah? Mas. Kamu gak usah Saya sok juga- berkuasa, tau nggak? Dulu emang kamu punya perusahaan katanya Bu Sinta, tapi sekarang kamu tuh apa? Hah? Tidak lebih dari seorang sampah, tau nggak? Hah? Betul. Kamu tuh cuma kuli panggul, kerjakan yang harus apa kamu kerjakan. Hah? Dari tadi aku yang jadi kuli panggul gara-gara kamu telat, tau nggak? Hah? Ya nggak apa-apa lah sekali-kali, Mas. Kan biar Itu bukan badan. pekerjaan aku, tau nggak? Hah? Ya, Nih, bikin tangan aku kotor. Ya harusnya kan Mas juga bisa nolak sama si Sinta. Kamu tuh dari tadi ngomongnya cengengesan aja ya. Kamu tuh nggak ngehargai kita berdua ya. Kurang ajar banget sih Pak David orang kayak gini tau nggak?
Mbak gini ya, jangan mancing emosi saya juga lagi lapar, belum sarapan. Waduh, Jadi kalau kasihan dibikin banget. kesel nanti saya juga bisa Kenapa modal emosi. mau minta uang sama kita? Bilang aja kalau mau minta uang tip gitu loh. Hah? Apa tadi juga minta sama Bu Cinta sendiri kamu. Kalau kayak itu pun kalau kamu gak punya malu. Hah? Tapi maaf, harga diri saya nggak bisa ditukar dengan uang, Mas. Barusan itu kamu udah mancing-mancing kalau masih lapar. Itu tandanya kamu betul. minta uang sama kita. Bilang aja. Ha? Malu aja yang minta langsung. Itu udah akal. Seandainya aku punya karyawan model kalian berdua, aku bakalan janji aku bakalan pecat kalian. Biar kalian kehidupannya seperti gembel di jalanan, tahu nggak? Seandainya. Emang kapan kamu itu? Bangun, jangan ngimpi tau nggak? Kamu itu cuma kuli panggul, jadi mana mungkin kamu itu bisa punya karyawan. Yang ada juga kamu yang selalu digaji sama orang, tau nggak? Iya kan Pak David? Ya pastinya lah Bu Sisi. Dia itu bisa bermimpi, berandai-andai, tapi kenyataannya nggak ada. Namanya juga kuli panggul ya tetap kuli panggul. Gak usah sok-sokan deh. Ya lain kali, kalau kamu ketemu sama Bu Cinta lagi, aku harap kamu jangan menyapa dia lagi, ya. Apalagi pas ketemu sama klien, bisa-bisa menjatuhkan nama dan martabat Bu Cinta di depan kliennya cuma gara-gara kuli panggul seperti kamu. Betul tuh. Ini saya mau bukan mau sok-sokan ya. Saya memang kuli panggul, tapi kalian nggak boleh merendahkan profesi seseorang. Kurasa kalau misalkan dilihat dari segi pendidikan, kalian lebih dari aku. Tapi kenapa masalah akhlak dan etika sama orang lain, kalian nggak menggambarkan kalau misalkan kalian tuh orang yang pernah disekolahkan sama orang Oh, tuanya. jadi kamu ngomongin soal etika di sini. Menurut kamu etika kita nggak bagus? Ya iyalah, soalnya kenapa? Kita itu hanya menghargai orang-orang yang sepadan sama kita, tau nggak? Dan orang-orang kayak kamu ini biasanya suka memanfaatkan orang. Kamu tuh jangan kurang ajar. Besar. Maksud kalian nih apa sih? Kamu kan emang pantas digituin, hah? Ya udah, aku sekarang nggak ada Bu Cinta yang mau ngebela kamu, tahu nggak? Yaudah deh. Sok-sokan deh. Hah? Aku mau Sok manja. Aku mau ngelihat sekarang. Kira-kira kalian berdua patuh nggak sama si Cinta? Patuh nggak kalian? Kalau sama Bu Cinta mah, Oke. apapun kita bakal lakukan. Patuh. Loh, aku minta tolong ini, kamu nggak? Tolong. Lah tadi kan, Ini kerjaan kamu, tahu nggak? tapi kan tadi yang Cinta yang bilang kan, boleh minta tolong sama kalian Aku berdua. bilang tadi sama kamu, hah? Itu berlaku kalau ada Bu Cinta di sini. Kalau nggak ada betul. mah, Jangan kurang ajar ya. Tuh, aku bukan kurang Kamu ajar. tuh mending bawa beras-beras ini, sembako ini, tau nggak? Ke tempat yang sudah Bu Cinta tunjukkan. Ya udah, aku kan nggak tahu lagi yang tadi dia juga maksudnya dia juga nyuruh aku buat bareng sama kalian. Aku jadi belibet ngomong soalnya udah mau emosi juga kan. ya udah duluan tuh mobilnya tuh di sana. Dari tadi banyak ngomong aja nih orang. Bawa tuh berasnya. Loh, harusnya kan aku nunggu di sini. Ini kan berat kalau misalkan aku Udah pekerjaannya tuh terasa enteng ya, padahal itu Bener banget. Padahal ini 25 kilo loh Pak David. ini kan udah Hebat terbiasa sih kamu setiap tuh. hari pastinya. sering olahraga, tahu nggak? Ya udah deh, aku tunggu di sini aja deh. Ini kalian ambil dompetnya, ntar kita langsung jalan aja. Kamu tunggu sini ya. Pak David tunggu bentar ya. Dan itu Aduh. dong. Ini berat banget mas. Aduh. Emang aku mau bantuin. Ya udah deh mas. Karena kita udah tinggal berdua, kamu masih nungguin teman kamu yang sombong itu sama kayak kamu. Aku mending langsung nyamperin siapa si Cinta dulu. Jadi aku bawa aja dulu. Kamu tetap gak sopan ya sama Cinta ya? Hah? Aduh. Aku aduin sama juraganmu. Saudara. Pangkul lagi. Udah mas, kalau saya Udah kalau gitu. cepetan. Orang. Pak Agung. Bu Cinta. Halo Pak Agung. Ya, halo. Aduh, ini Pak Agung, sorry banget ya. Saya tiba-tiba kan, ya kita ketemu di sini kan. Nggak apa-apa kok Bu Cinta. Tapi saya juga mau minta maaf nih, jadi ngerepotin Pak Agung. Karena kan, ya alhamdulillah saya ada sedikit rezeki lah Pak Agung. Makanya saya memberikan sedikit sembako seperti beras atau segala macam untuk karyawan-karyawan Pak Agung kan, yang mungkin
ada yang kekurangan gitu kan. Jadi saya serahkan semuanya sama Pak Agung. Soal sembako yang udah saya berikan, jadi terserah Pak Agung mau sembako itu Pak Agung berikan ke siapa, jadi semuanya sudah saya serahkan sama Pak Agung. Ya nggak apa-apa sih Bu Sinta, kalau masalah kayak gitu saya nggak repot Bu Sinta, malahan saya seneng kalau berbagi sama orang lain Bu Sinta. Tapi lebih enak kayaknya di sini kan banyak Bu Sinta orang-orang yang membutuhkan sembako dan juga ya kebutuhan sehari-hari lah. Kalau menurut saya kayaknya enakan dikasih orang-orang sekitaran sini deh Bu Sinta. Oh gitu ya. Kalau karyawan saya ya insya Allah udah cukup sih. Ya sih, saya juga apa ya Pak Agung, saya kan nggak terlalu mengerti kan soal orang-orang yang mungkin membutuhkan karena saya juga sibuk di kantor, makanya saya minta bantuan Pak Agung ya untuk mengatasi soal ini, karena kan mungkin ini juga rezeki yang saya kasih kan juga nggak banyak Pak Agung, hanya ya sebatas semampu saya lah Pak Agung. Makanya saya minta tolong sama Pak Agung untuk mengkonfirmasi semua ini Pak Agung. Ya nggak apa-apa sih Bu Sinta. Ya. Biar saya aja yang ngasih sembako Bu Sinta, sedekah, anggaplah sedekah Bu Sinta gitu ya. Biar saya yang ngasih di daerah sini Bu Sinta. Aduh, terima kasih banyak Pak Agung. Saya sampai nggak bisa ngomong apa-apa nih sama Pak Agung karena setiap saya ada kesusahan nih selalu Pak Agung yang membantu saya. Apalagi soal ini Pak Agung, saya juga mau ngomong soal ini dari lama sih sebenarnya, cuman karena saya waktu untuk ketemu sama Pak Agung juga nggak banyak kan. Sebenarnya dari dulu saya pengen sih ketemu sama atasan Pak Agung, karena kan secara atasan Pak Agung yang udah bantu saya, membantu perusahaan saya menjadi lebih berkembang lagi sampai saat ini kan. Tapi lewat bantuan Pak Agung juga sih. Ya kalau masalah Bu Sinta mau ketemu sama atasan saya, ya gampang lah Bu Sinta. Soalnya ini Bu Sinta, apa? Atasan saya sulit buat ditemuin orang Bu Sinta. Waduh, gitu ya Pak Agung. Ya mungkin karena terlalu sibuk kali ya. Terlalu sibuk sama pekerjaan, dan juga bos saya nggak mau ketemu sama orang-orang, ya maksudnya orang-orang yang punya perusahaan, orang-orang kaya. Gitu. Bos saya nggak mau Bu Sinta. Dia kayaknya nggak mau bersandiwara deh kalau masalah. Waduh, saya benar-benar percaya sih, karena dari segi Pak Agung mau bantu saya lewat atasan Pak Agung, saya juga udah benar-benar kaget banget karena saya nggak pernah kenal nih sama atasan Pak Agung kan. Tiba-tiba Pak Agung memberikan informasi kepada saya kalau Pak Agung bisa bantu saya lewat atasan Pak Agung yang udah berkenan untuk membantu perusahaan saya. Sampai saat ini perusahaan saya udah berkembang pesat. Saya juga masih belum sempat ketemu kan sama atasan Pak Agung yang udah bantu saya lewat Pak Agung. Jadi ya saya itu pengen lah untuk ngobrol, bertemu sama atasan Pak Agung hanya untuk sekedar mengucapkan terima kasih aja secara langsung Pak Agung. Karena kan mungkin untuk kedepannya saya juga bisa sedikit membantu perusahaan Pak Agung kan. Jadi kita bisa bekerja sama untuk lebih mengembangkan perusahaan kita berdua, seperti itu Pak Agung maksud saya. Ya gampang deh Bu Sinta kalau masalah ketemu sama bos Bu Sinta. Soalnya sekarang aja saya nggak tahu Bu Sinta keberadaan bos saya sekarang lagi di mana Bu Sinta. Saya yang mau hubungin bos, takut Bu Sinta kalau bos nggak nelfon duluan sama saya kalau masalah penting. Saya nggak telepon Bu Sinta. Gitu ya. Kalau masalah kantor saya nggak ngerti, baru saya bisa telepon bos saya Bu Sinta. Aduh, kayaknya bos Pak Agung ini orangnya emang benar-benar orang yang disiplin ya. Dan dia emang nggak suka berkecimpung di bidang yang menurut dia kurang oke gitu kayaknya Pak Agung. Tapi saya salut sih karena dia mau membantu perusahaan-perusahaan kecil yang butuh bantuan gitu Pak Agung. Ya meskipun dia nggak terjun langsung, tapi dia kan menggerakkan karyawan-karyawan bawahan dia untuk membantu perusahaan lain kan. Saya aja dipasrahin 2 perusahaan sama bos saya Bu Sinta. Wow, 2 perusahaan Pak Agung. Benar. Jadi ya saya kalau nggak mampu ya saya telepon bos saya gitu. Ya sih benar sih. Berarti Pak Agung emang udah bener-bener dipercaya oleh bos Pak Agung untuk mengatasi segalanya, untuk menghandle semuanya gitu Pak Agung. Kalau atasan Pak Agung nggak mempercayai Pak Agung, nggak mungkin lah sampai 2 perusahaan loh Pak Agung. Ya saya alhamdulillah juga Bu Sinta udah dipercaya sama bos saya Bu Sinta. Soalnya saya
ya saya harus selalu jujur sama bos saya. Jadi Bener banget Pak Agung. bos saya ya percaya banget kan sama Bu Sinta. Ya, karena kejujuran itu adalah yang utama dari segalanya Pak Agung. Kalau sampai ada karyawan yang berniat untuk mengkhianati ya atasannya, itu emang udah keterlaluan sih Pak Agung. Karena banyak kan sekarang berita-berita soal karyawan yang udah berani menipu bosnya sendiri kan. Benar. Jadi kemarin juga ada kejadian di kantor saya Bu Sinta. Karyawan baru sih. Waduh, kejadian gimana itu Pak Agung? Dia berani menggelapkan uang perusahaan Bu Sinta. Jadi Wah. saya langsung laporin ke bos, dia langsung dipecat Bu Sinta. Karena bos nggak mau orang meskipun kinerjanya bagus, kalau nggak jujur ya bos nggak mau Bu Sinta. Wah, ya justru bahaya yang seperti itu Pak Agung. Jadi ya kita harus tetap hati-hati lah. Tapi kalau untuk soal saya ingin bertemu sama atasan Pak Agung, mungkin kita bisa bicarakan di lain waktu aja ya Pak Agung. Karena saya emang bener-bener ingin ketemu sama atasan Pak Agung. Kalau emang atasan Pak Agung ada waktu senggang, ada waktu luang, ya meskipun sedikit lah Pak Agung segera hubungi saya biar saya bisa ya sekedar mengucapkan terima kasih itu Pak Agung. Karena saya juga nggak enak, orang yang udah bantu saya malah saya juga nggak pernah ketemu sama orang itu kan. Benar. Ya udah, nggak apa-apa Bu Sinta, gampang kalau masalah ketemu biar nanti saya hubungi Bu Sinta. Baik Pak Agung. Kalau gitu saya mau ini dulu ya Bu Sinta, mau beli minum. Bu Sinta nggak ada gitu? minumnya di sini. Waduh, sebenarnya nggak apa-apa sih. Atau enggak kita di dalam kantor aja Bu Sinta? Oh, nggak perlu Pak Agung, di sini juga udaranya sejuk kan. Kalau di kantor kita terlalu tegang nantinya kan. Nggak apa-apa, di sini aja. Ya udah kalau gitu sekalian saya mau ini Bu Sinta, panggil karyawan saya yang mau nih menerima. Oh gitu ya Pak Agung. Ya udah nggak apa Pak Agung. Tapi Bu Sinta Silakan. nggak apa-apa ditinggal sendiri di sini. Nggak apa, kok nanti saya juga panggil karyawan-karyawan saya juga karena masih ada di mobil, saya suruh-suruh dulu tadi. Ya udah deh kalau begitu saya tinggal dulu ya Bu. Baik, terima kasih ya Pak Agung. Ya Bu Sinta. Kayaknya sulit deh untuk ketemu sama atasan Pak Agung. Ya tapi nggak apa-apa lah, yang penting nanti kalau emang udah ada waktu yang pas untuk aku ketemu sama atasan Pak Agung yang udah membantu perusahaan aku, yang penting nantinya aku bisa tetap ketemu sama atasan Pak Agung. Akhirnya satu persatu urusan aku udah bakal kelar nih. Tapi aku juga masih kepikiran deh sama Mas Bagas yang saat ini jadi kuli panggul. Padahal kan secara dulu dia masih pacaran sama aku. Kerjaan dia emang bener-bener oke banget. Dia pemegang perusahaan, dia juga orang sukses dan banyak harta. Tapi karena ada problem, kita harus putus, kita juga udah lost contact. Dan tiba-tiba ternyata dia jadi kuli panggul. Sedikit aneh sih, tiba-tiba dari dia yang bener-bener kaya dan banyak harta, tiba-tiba jadi kuli panggul kayak gitu. Aku juga prihatin deh. Ya, sebenarnya sih dari dulu aku masih tetap naruh harapan sih sama dia. Kalau emang ada kesempatan untuk balikan nih, dan dia masih mau nerima aku, ya aku bakal balikan lah sama dia. Meskipun saat ini dia jadi kuli panggul, aku juga nggak masalah. Karena aku tahu banget dia orang satu-satunya yang bisa aku percaya. Pokoknya dia segalanya deh. Ya udah, nanti biar kalau emang ada waktu aku bakal ngobrol sama dia dan aku bakal ngomong kalau sebenarnya sampai saat ini aku juga masih tetap ada perasaan sama dia, dan sebisa mungkin aku bakalan bantu dia biar dia nggak terus-terusan menjadi kulit panggul karena kasihan banget. Aduh. Lama sini aku bantu. Kamu kenapa sendirian? Dua karyawan aku kemana? Nah, katanya dia mau ambil dompet. Ya ampun, ya Ya udah kalau gitu saya langsung kerja dulu ya. Tapi kalau aku minta waktu kamu untuk ngobrol sebentar nggak apa-apa? Kamu nggak malu ngobrol sama kuli panggul kayak aku deh? Malu? Untuk apa aku malu? Karena kamu sama aku kan sebelumnya udah kenal. Ya, Jadi kalau emang kamu udah deh. berkenan kita ngobrol. Duduk dulu. Ya udah, oke. Jadi kayaknya penting banget emang mau ngobrolin apa? Kayaknya penting banget. Ya udah, nggak apa-apa aku duduk di sini, yang penting kamu nggak malu. Kalau aku mah nggak apa-apa, aku kan cuman kuli panggul. Ya aku nggak malu lah. Nggak ada yang tahu juga kan sama aku. Ya jadi gini, kita kan dulu mantan kan dulunya. Tapi semenjak kita putus, aku juga nggak pernah dengar kabar kamu kayak gimana sejauh ini.
tiba-tiba kita nggak sengaja ketemu di tempat ini dan ternyata kamu jadi kuli panggul, itu benar-benar menjadi suatu pertanyaan yang terus-terusan ada di kepala aku, Mas. Kamu bisa kan cerita sama aku keadaan kamu sekarang kenapa bisa kayak gini? Aduh, gimana ya? Kalau kamu berkenan cerita sama aku nggak apa-apa, aku juga nggak bakal ngomong ke siapa-siapa kok. Yang penting kamu udah bisa cerita sama aku udah lega kok. Jadi aku juga bingung mulai dari mana ya aku ngomongnya. Ya intinya aku nggak bisa cerita panjang lebar kalau masalah pekerjaan. Yang pertama ya aku males buat ngebahas yang udah terjadi. Mungkin memang udah takdir aku buat jadi kuli panggul. Ya aku tetap nerima kok, walaupun aku pernah jadi orang kaya. Dan menurut aku jadi kuli panggul lebih enak. Karena gimana ya? Ya aku ngomong takutnya nanti aku dibilang sok-sokan. Intinya aku lebih enak jadi kuli panggul daripada jadi pengusaha sukses karena banyak orang yang nyamperin aku. Ya udah nggak apa, aku udah cukup tahu kalau kamu sekarang emang udah hidup seperti ini. Mungkin nanti kalau aku emang bisa bantu kamu, aku bakalan bantu. Tapi sejujurnya kalau emang boleh jujur sih, aku lebih suka lihat kamu seperti ini daripada kayak dulu. Karena kamu dulunya hidupnya glamor tuh, banyak harta dan cewek-cewek pada ngejar-ngejar kamu kan. Makanya aku selalu jealous sama kamu. Akhirnya kita cekcok, kita bertengkar dan kita putus kan. Dan kalau misalkan aku boleh jujur kalau masalah tentang itu, dan aku hidup begini sampai jadi kuli panggul, ya gara-gara masalah itu juga. Jadi semenjak aku putus sama kamu, aku gak pernah pacaran sama orang lain. Dan perusahaan aku juga gak pernah aku urus. Mau gimana pun aku udah gak peduli. Yang terpenting kejadian yang terjadi aku sama kamu udah gak bakalan terulang lagi. Seandainya aku deket sama perempuan lain atau deket sama siapapun, jadi permasalahannya bukan gara-gara aku dideketin sama perempuan. Kan mending aku jadi kuli panggul aja. Kalau sekiranya aku jadi orang kaya, akan merusak masalah hubungan aku dengan pasangan aku gitu. Oke, cukup. Berarti kamu saat ini belum berkeluarga atau punya pasangan? Ya belum lah. Kalau sekarang masih apa yang mau sama aku deh? Karena aku pernah bilang sama kamu, perempuan yang ngedeketin aku cuman ngedeketin karena aku punya segalanya. Ketika aku udah gak punya apa-apa, siapa yang mau deket sama aku? Ya sekarang udah terbukti aku jadi kuli panggul, gak ada yang mau deket sama aku. Tapi kayaknya nggak termasuk aku sih, Ki. Hah? Maksudnya? Iya, karena tadi kamu udah ngasih kejujuran sama aku kalau kamu sampai saat ini belum ada pasangan. Aku juga boleh kan jujur? Ya boleh, emang mau jujur apa deh? Iya, sebenarnya sih meskipun ini pertama kali setelah sekian lama kita nggak ketemu, tiba-tiba aku tadi ketemu kamu, aku bener-bener kayak ngerasain jatuh cinta untuk pertama kalinya kembali. Jadi kalau disuruh... Coba sekarang aku tanya begini deh, seandainya posisi aku jadi kuli panggul begini, kamu mau nggak menikah sama aku? Ya, kalau kamu ngajuin pertanyaan seperti itu sama aku, ya aku jelas mau dong. Aku mau banget dong nikah sama kamu. Ya kalau emang kamu pusing soal biaya yang akan kamu keluarkan, kamu nggak perlu pusingin soal itu. Biar aku semua yang tanggung. Yang penting kamu mau nikah sama aku. Sekarang juga kamu menikah sama aku juga boleh. Ayo kita sekarang. Kamu ngomong begitu bukan cuma menghibur aku, mau ngehibur aku kan? Ya ngapain aku menghibur kamu? Aku udah bilang setelah sekian lama kita nggak ketemu, aku ketemu kamu, jantung aku benar-benar dagdikduk sar, tahu nggak sih? Kamu malah terus. Jadi kamu juga gak ngerasa aku berkhianat dulu waktu kita putus. Jadi kamu baru sadar ya kalau misalkan bukan aku yang dekat sama perempuan yang ngedeketin aku. Iya sih, aku minta maaf ya karena aku terlalu jealous untuk melihat kamu ya digodain sama perempuan-perempuan itu, karena aku juga nggak bisa lah ngeliat kamu sama perempuan lain kayak gitu. Tapi bentar deh, nih karyawan kamu yang kurang ajar udah datang. Aku gak kurang ajar? Karena tadi emang... Iya, kan waktu ada kamu udah ngata-ngatain aku. Setelah kamu pergi, mereka juga... Namun tetap dia sikapnya seperti itu. Duh, pasti ribut-ribut lagi nih. Ya udah, kamu tenang aja.
Seharusnya kalau tugas kamu udah selesai, kamu tuh pergi. Kamu ngapain masih ngobrol sama Bu Sinta? Hah? Bener banget, nggak tahu diri deh. Kamu ya? Pak David, Bu Zizi, ini apa-apaan sih maksud kalian berdua? Kalian nggak menghormati saya sebagai atasan kalian? Mereka memang kurang ajar. Kamu diem ya. Kamu gak usah ngadu deh. Hah? Bu, mohon maaf nih Bu. Karena kita berdua lancang dari tadi ya. Saya takutnya ada klien yang melihat Ibu lagi ngobrol sama kuli panggul Bu. Ya, wibawa Ibu bakal hancur cuma gara-gara orang ini Bu. Bener banget itu Bu Sinta. Problemnya saya ngobrol sama Mas Bagas apa ya? Kalian berdua tahu bakal berdampak apa saya ngobrol sama Mas Bagas? Iya kita tahu Bu, makanya kita itu nggak mau kalau misalnya nanti ada klien penting terus ngelihat Bu Sinta, terus ngelihat Bu Sinta berteman sama kuli panggul kayak gini kan nggak pantas banget Bu. Apalagi mantannya Ibu, waduh. Iya bener banget. Itu kan sudah menjadi urusan saya, jadi kalian berdua nggak perlu dong mikirin soal itu. Kalian berdua di sini masih sebagai karyawan. Dek, gini ya, aku juga pernah jadi pengusaha sukses. Artinya kalau karyawan sudah berani mencampuri urusan pribadi atasannya, kamu harus sweeping orang seperti mereka. Ya, aku minta maaf Mas atas kelancangan dari karyawan-karyawan aku sama kamu. Sekarang kalian berdua mending minta maaf sama Mas Bagas. Kita Bu, Disuruh minta maaf sama kuli Bu panggul. Sinta nggak salah kan Bu? Kalian berdua nggak mau. Iya tapi kan. Bos. Bos, kok ada di sini, Bos? Duh. Oke. Bos, Pak Agung. Maksudnya apa? Iya, Bu. Yang mau dikenalin ke Bu Sinta. Kamu ngapain di sini, Gus? Enggak deh, Bos. Kok Bos berpenampilan kayak gini, Bos? Bentar deh, kamu ngapain di sini, Gung? Ya, aku di sini ketemu sama Bu Sinta, Bos, yang dulu bertanya yang saya bantu. Bos. Oke, cukup. Aduh. Bos, Mas kamu bisa jelasin nggak ini maksudnya? Kamu tuh siapa sih Mas sebenarnya? Ya udah deh, aku jelasin. Harusnya kamu gak bilang, bos dulu Gung, sama aku Gung. Harusnya kamu pura-pura gak kenal dulu. Saya kaget, Bos. Aduh, ini coba deh jelasin, aku bingung. Gini Gung, soal kemarin aku gak angkat telepon sama kamu. Aku lagi muter-muter cari kerjaan Gung. Akhirnya aku nemu kerja di sini buat jadi kuli panggul. Ya, Bos. Dan kenapa aku sampai lupa? Kamu bilang kemarin juga sempat bilang kamu buka kantor cabang baru di sini. Iya, betul. Ternyata di daerah sini. Bener, Bos. Aduh. Oke, sekarang dijelasin kamu tuh siapa dari kamu? Jadi gini dek, sebenarnya perusahaan yang dipegang sama Agung, semua usaha yang dipegang sama Agung itu punya aku semua. Hah? Punya kamu? Iya, makanya tadi aku sempat keceplosan bilang sama kamu, aku malas buat ditemui orang-orang ketika aku jadi pengusaha. Jadi aku jadi kuli panggul begini karena aku malas buat nemuin orang-orang yang bersandiwara pura-pura baik sama aku karena mereka ada maunya. Jadinya aku lebih baik jadi kuli panggul tapi orang-orang hidup apa adanya dan bersikap apa adanya sama aku deh. Oke, bentar. Berarti Pak Agung, maksud Pak Agung yang bantu perusahaan saya kemarin? Ya bener, Bos Bagas, Bu. Kamu? Ya itu urusan aku. Cuman Agung bilang ternyata ini orang aku kenal, ya udah aku suruh bantu. Jadi untuk masalah aku jadi kuli panggul ya itu alasannya tadi deh. Aku nggak mau ngurusin masalah perusahaan. Aku udah punya segalanya. Jadi aku nggak mau orang-orang bersandiwara bersikap sok baik sama aku karena ada maunya. Jadi sekarang aku mau hidup sederhana aja biar orang-orang itu nggak segan juga ketemu sama aku dan nggak baik di depan aku doang. Ya, tapi kamu ada-ada aja Mas sampai jadi kuli panggul seperti ini. Ya gimana tiap dan aku juga ada alasan lain. Selain itu kan aku juga bilang sama kamu tadi. Jadi kalau aku jadi pengusaha dan orang tahu sama aku, perempuan banyak deket sama aku. Ketika aku punya pasangan, pasti yang terjadi aku sama kamu bakalan terulang lagi sama pasanganku yang baru. Aku jadi gak enak Gitu. ya, kan berutang budi sama kamu Mas, kamu udah bantu aku. Udahlah, Dan nggak sekarang masalah. karyawan aku malah kurang ajar sama kamu. Iya Bos. Pak. Kalau gitu kita minta maaf. Iya, Udahlah, kita sekarang minta maaf. kalian nggak usah minta maaf. Aku mau serahin semuanya ke Sinta. Masalah kalian mau dipecat atau enggak, karena ini kalian udah tahu semua siapa aku ya. Sekarang terserah kamu deh, dan aku juga mau bilang terima kasih sama kamu karena kamu taunya aku jadi kuli panggul, kamu malah ngajakin aku menikah dan kamu juga malah pengen ngebantu masalah ekonomi aku. Padahal ya aku udah gak butuh masalah ekonomi karena untuk masalah materi aku udah lebih dari cukup, aku udah punya segalanya, rumah, mobil, dan usaha aku juga berjalan semua deh. Aduh, aku jadi malu deh, tadi udah ngomong kayak gitu Mas sama kamu. Sekarang gini deh, tadi kan kamu udah sempat dimaki-maki sama 2 karyawan aku yang nggak tahu diri ini Mas.
dan kamu juga udah sempat bantu aku kan saat aku lagi kesusahan. Sekarang aku serahin semuanya sama kamu. Kalau kamu mau pecat 2 karyawan yang udah kurang ajar ini sama kamu, aku juga udah serahkan semuanya sama Bu Sinta, iya kita kan udah minta maaf Pegang, Bu. pegang, berat. Ini pegang. Sekarang karena aku udah dikasih kesempatan sama Sinta, kalian pergi dari sini dan kalian gak usah kerja sama Sinta lagi. Tapi Bu, Dan daripada aku tambah marah sama kalian. Udah, itu sembako buat kalian. bos saya ambilin baju dulu bos. Soalnya saya bawa baju bos. Udah, gak usah Gung. Kamu gak usah ambilin aku baju aku, lebih enak berpakaian seperti ini. Jadi orang banyak yang gak kenalin aku Gung. Dan sekarang kamu pergi aja biar aku ngomong sama Sinta dulu Gung. Dan bentar lagi kita pergi makan aja. Kamu cari tempat yang bagus. Minta tolong disiapin mobil ya. Taruh di depan sana Gung. Ya bos, udah kalau gitu saya tinggal ya. Saya tinggal ya Bu. Iya, terima kasih ya Pak Agung. Iya Bu. Jadi karena kamu udah tahu semuanya tentang aku, ya apa yang harus aku sembunyikan lagi dari kamu? Kamu bilang katanya mau nikah sama aku besok, ya udah besok kita menikah. Kalau masalah biaya kamu gak usah kepikiran kan. Aku udah punya, kalau masalah uang banyak aku deh. Tapi kayaknya tadi aku bener-bener nggak ada harga dirinya, dia tiba-tiba langsung ngajakin kamu nikah karena Ya aku- gak apa-apa, aku mungkin ya berpikir. kamu bercanda, tapi ya aku masukin ke hati. Jadi ya kalau misalkan bisa bikin kita bahagia, kenapa enggak deh? Ya karena aku berpikir karena saat ini tadinya kamu bilang kalau kamu kerja sebagai kuli panggul, aku takutnya kamu merasa minder lah sama aku, makanya aku ngajakin kamu nikah dengan cara seperti itu karena biar kamu enjoy aja ngobrol sama aku masa. Jadi kamu gak dari hati? Ya aku dari hati dong, tapi kalau udah kamu kayak gini, ternyata posisi kamu nggak menjadi kuli panggul dan kamu menjadi orang yang sukses dan banyak perusahaan seperti ini, ya aku malah minder lah sama kamu. Ya gak usah minder deh. Aku jadi kuli panggul, kamu tetap mau sama aku. Dan aku setelah kamu tahu aku sekarang tetap jadi pengusaha yang sukses, kamu malah minder. Gak boleh begitu dong. Ini karena kebaikan kamu mungkin kita bisa bersatu lagi. Kamu kemarin dulu salah paham sama aku, dikira aku yang ngedeketin cewek. Karena kalau cewek gak dideketin sama cowok, cewek gak bakalan ngedeket. Itu sebagian aja deh, ya walaupun gak semua. Tapi sekarang juga ada perempuan yang ngedeketin laki-laki, gara-gara laki-laki itu udah punya segalanya. Siapa sekarang yang gak mau? Ya udah, kalau begitu kita gak boleh salah paham lagi. Ya, ini juga salah satu bukti kalau misalkan aku gak mengandalkan harta aku untuk menjalani hidup. Jadi aku siap ketika aku kehilangan masalah harta aku, kehilangan jabatan aku siap. Buktinya aku punya jabatan, punya usaha, aku masih mau jadi kuli panggul. Nah, kamu ternyata dari dulu nggak pernah berubah ya, kamu tetap menjadi orang yang selalu rendah hati. Ya udah deh, kalau begitu mungkin si Agung udah nyiapin mobil, kita langsung pergi cari makan aja. Nanti sekalian kita bikin perusahaan judulnya Cinta Mantan Bersemi Kembali, gimana? Ya udah, terserah kamu deh. Ya udah, kalau begitu Kita langsung ya udah, ayo.